Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah sayyidina Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang subuh di Jamiah Al-Iman dan juga Bapak Ibu yang bergabung dalam jaringan Zoom. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, bahagia dan terus semangat. Insya Allah dalam melaksanakan kebaikan. Jadi salah satu musibah kalau hidup di dunia ini tidak semangat, alias malas atau mager, malas gerak. Makanya ada doa yang diajarkan, doa anti malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajzi wal kasal. Salah satu nikmat yang sangat besar bila mana Allah memberikan kita semangat, terutama semangat dalam melakukan amal kebaikan. Mudah-mudahan terus kita bersemangat dalam berbuat baik yang menjadi misi hidup kita sampai kita kembali menghadap Allah dengan membawa kebaikan-kebaikan yang banyak yang ditimbang menjadi berat. Sakulat mawazinu insya Allah. Jadi berhasilnya kita dalam kehidupan ini bila mana waktu yang tersedia bisa digunakan untuk beramal yang sebanyak-banyaknya dan yang sebagus-bagusnya. Ayyukum ahsanu amal. Dan untuk terus bersemangat memang kemudian spiritnya itu ya, Al-Quran. Al-Quran yang membuat atau yang terus mengawal kita untuk mampu istiqomah dan semangat dalam kebaikan. Insya Allah ya. Apa itu di akhir surat takbir ya. Innahu laqawlu rasulin karim bi quwwatin 'inda al-'arsy makin mutawallin sama'in wa masahib in huwa mengacu pada Al-Quran. In huwa illa dzikrun lil 'alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim. Jadi Al-Quran itu betul-betul menjadi peringatan tunjuk dari Allah yang menguasai alam semesta bagi seluruh alam dan khususnya bagi orang-orang yang ingin istiqomah. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Baik, mudah-mudahan Allah terus karuniakan kepada kita hati yang istiqomah. Amin. Mari kita awali kajian kita dengan membaca as-salat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Riyadhus Shalihin bab 232. Babu tahrimin niyah, bab menerangkan haramnya niyah. Niyah itu meratap atau menangis meraung-raung atas alal mayyiti, atas mayat, atas meninggalnya seseorang, walat mil khaddi, dan menampar-nampar pipi ya. Wasyakil jaibi, dan menyobek sangku. Soalnya jaibi itu tidak hanya sangku, tapi ini belahan baju namanya jaibi. Maka ini yang dalam ayat jilbab ini yang termasuk ditutup ya, belahan bajunya. Yudnina ala gimana? Li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna.
Nah, yang di surah An-Nur kali ya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu. Terus qul lil mu'minati yaghudduna min absarihim wa yahfadhu wal yudnina ala juyubihinna. Jadi hendaknya menjulurkan kain namanya khimar kalau bahasa jilbabnya itu menutupi juyub. Juyub itu belahan, bukan belahan dada, belahan baju yang di sini. Ini termasuk yang ditutup karena ada yang berjilbab tapi sini terbuka. Ya, itu memenuhi syaratnya. Jadi jilbab itu harus menutup belahan baju. Itu juyub bahasa jahit. Namanya juyub. Wanat fisyari dan mencabuti rambut ya, kalau udah panik, udah kalap ya, rambutnya dicabut-cabut, hati dan dicukur, dibotakkan. Wa du'ai bil waili wa tukur, dan ya berdoa atau berharap-harap atau menyumpah-nyumpah atas dirinya dengan kecelakaan dan kehancuran. Mati sekalian, bukannya menyumpahi diri sendiri. Ini tidak boleh ya, kalau orang sudah tenggelam dalam kesedihan kadang tidak terkendali ya, ini yang kemudian diingatkan, dan ini termasuk sikap yang tidak boleh, bahkan mengandung resiko ya, diancam dengan azab dari Allah SWT. Nah, pengertiannya adalah meratapi dan menangisi ya, mayit serta menyesali kematiannya. Ya. Intinya seakan-akan dia tidak ridho, tidak rela kematian saudaranya atau orang yang dicintainya. Beberapa perbuatan yang mengindikasikan sikap dan perilaku niyahah ya, dan niyahah ya, adalah menangis dengan suara keras atau histeris, teriak-teriak, mengungkit-ungkit kebaikan mayat, memuji-muji, mengungkit-ungkit kebaikannya, kemudian berteriak-teriak, menyobek baju, menjambak rambut, memukul atau mencakar pipi, ya macam-macam lah ekspresinya itu. Intinya semuanya menunjukkan ketidakridhoan atas kepergian mayit. Mayit atau yang lainnya, mayit juga mobilnya yang pergi. Jadi tidak hanya dalam hal kematian seseorang yang dicintainya, tapi niyahah juga bisa terjadi pada seseorang yang kehilangan harta benda. Bahkan kehilangan orang apa-apa, begitu kehilangan bendanya malah lebih panik. Jabatan, putus cinta. Nah ini yang kemudian kalah bikin bunuh diri karena cintanya katanya sehidup sesuatu dan lain sebagainya. Yang lain-lainnya yang intinya dia kehilangan sesuatu yang sangat cintainya. Ya. Mestinya para jemaah sekalian ya dari bagian akhir kita sampaikan bagaimana kita menghadapi takdir Allah. Yang mana takdir itu ada yang khair, ada yang syar ya. Keimanan kita harus kedua-duanya. Al-Imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Khairihi yang terasa enak, ya dapat hadiah, naik pangkat, diterima sebagai seorang karyawan, ya itu yang khair-khair gitu ya, sehat. Ya. Tapi yang syar misalnya sakit, nggak sembuh-sembuh, jatuh bangkrut, PHK, keluarganya berantakan ya, dan lain-lain ya. Itu hal-hal yang mungkin tidak enak
Ya, tapi itu bisa saja terjadi. Ya, karena hidup ini memang seperti roda, ya, roda gitu. Ada di atas. Nah, para jemaah sekalian, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa dalam kita menerima agama kita, agama Islam ini harus diterima secara kafah, secara utuh, dan dijalankan secara utuh dalam seluruh aspek, dalam seluruh bagian dalam kehidupan kita, ya, baik dalam keyakinan, dalam pemikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam penampilan juga ya. Penampilan kalau nggak benar ada konsekuensinya ya. Kemarin sudah dibahas tentang baju, tentang rambut, tentang ada ya. Nah itu penampilan juga. Dan termasuk dalam kajian sekarang ini termasuk adalah dalam sikap, ya, sikap atau perasaan. Itu pun harus sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bersikap ketika menghadapi kenikmatan atau kesenangan, dan bagaimana kita mensikapi musibah. Ya, ketika Allah coba kita dengan berbagai musibah, bagaimana kita bersikap? Ya, mestinya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Ya, ada ya. Sungguh luar biasa mengagumkan urusannya orang-orang yang beriman, semuanya selalu baik. Kalau di in asobatu sarra syakar, kalau senang syukur, wa in asobatu darra sabar. Kalau di susah, diuji dengan yang susah dan menyedihkan, dia bersabar. Ya. Jadi mestinya bersabar. Nah ini niyaha ini kebalikannya. Ya. Jadi ketika diuji dia tidak bersabar, tapi dia kayak protes gitu ya. Jadi malah kayak nggak menerima apa yang Allah takdirkan, itu kayak tidak. Mestinya yang dicintai luar biasa, tinggal duluan. Tidak, ya tidak gimana udah dipanggil. Kamu tidak, ya tetap aja ya nggak baliknya. Jadi kadang sikap-sikap yang tidak sesuai dengan petunjuk itu, ya pertama tidak efektif, tidak mempengaruhi apa-apa. Tapi yang kedua justru menimbulkan masalah, ya, masalah pada diri kita sendiri. Bisa menjadi sakit, ya sakit fisiknya masih penting, kadang-kadang sakit jiwanya juga gitu ya. Ya, atau yang lebih parah lagi, dia kalap kemudian melukai atau membunuh dirinya sendiri, yang akhirnya itu harus ya berurusan dengan mereka malik. Baik, larangan niyahah. Jadi niyahah ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama. Jadi niyahah tadi apa? Meratap, ya. Meratap atau kemudian berperilaku berbagai tindakan yang kemudian intinya tidak ridho atau menolak kenyataan yang terjadi, ya. Dengan menangis, dengan teriak-teriak, atau nyalain orang yang ada di gara-gara kamu ini meninggal dunia. Ya. Jadi niyahah merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar. Ya. Jadi dosa yang dilakukan oleh hati kita, ya. Dan juga mungkin oleh mulut kita yang ngoceh dan berteriak-teriak. An Ummi Atiyah Nusaybah radhiyallahu anha qalat akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal bai'ah.
Jadi disampaikan oleh Nusaibah, dulu waktu kita berbaiat kepada Rasul, Bayatul Aqobah, ya. Jadi orang-orang Madinah yang datang ke Mekah untuk beribadah, kemudian bertemu dengan Nabi untuk menyatakan Islam, kemudian oleh Nabi diminta sumpah setianya atau baiatnya. Dan salah satu isi konten daripada baiat itu adalah alla nanuh, untuk kita tidak meniahah, tidak meratap ketika kehilangan sesuatu yang kita cintai, termasuk ya, orang. Ya. Begitu juga yang disampaikan oleh Nusaid bin Abi Usaid at-Tabi'an imra'atin minal mubayyi'at, dari seseorang wanita termasuk orang-orang yang berbaiat kepada Nabi. Di baiat pertama ada 11 orang, nggak salah ya. Di tahun berapa itu ya? Tahun 10 kenabian. Nah, 10 atau 9 ya. Intinya kemudian pada tahun berikutnya, karena tahun pertama itu Nabi mengirim guru ngaji ke Madinah. Ya, 11 orang ini pulang dibawain guru, namanya Mus'ab bin Umair. Ya. Anak orang kaya yang dulu sangat talenta, tapi sudah setelah masuk Islam jadi muslim. Nah itu dari sahabat dekat Nabi, dan kemudian dialah yang ditunjuk untuk mengajarkan Islam di Madinah. Nah atas bimbingan Mus'ab ini, nanti tahun depan pada musim haji datanglah ke Mekah dan bertemu Nabi berjumlah 72 orang. Ya. Nah, itu berbaiat lagi, namanya Baiatul Aqobah kedua. Ya. Baik, di antara yang ikut berbaiat, dia mengatakan kana fi ma akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ma'ruf, di antara yang diminta sumpah setianya kita dalam berbuat baik oleh Nabi pada kita pada baiat. Atau baiat pertama dan kedua. Alladzi akhadha alaina alla na'siyahu fi, agar kita tidak bermaksiat kepadanya atau mendurhakai beliau, yaitu alla nakhmisa wajhan, agar kita tidak mencakar-cakar wajah kita, ya. Wala nadwa wailan, dan tidak mendoakan celaka atas diri kita. Wala nasuku jaiban, dan tidak menyobek jaib, ya. Bukan buku baju, ya. Wala nansyura syahron, dan tidak mencabuti syahron, rambut, ya, karena kematian seseorang yang mencintai. Ya. Jadi itu termasuk yang diwanti-wanti sejak awal, ya, oleh Nabi kepada para mu'alaf Madinah itu, termasuk para mu'alaf Madinah yang menjadi nanti cikal bakal kaum Ansor. Ya. Itu sudah diwanti-wanti untuk tidak melakukan perbuatan, artinya itu perbuatan yang sangat berbahaya, ya, bagi keimanan. Adapun bersedih dan menangis yang tidak mengeluarkan suara keras dan tidak disertai kemungkaran, maksud perbuatan-perbuatan yang kalah tadi, ya, mukul-mukul, mencakar-cakar, ya, teriak-teriak, sedih, tapi ya wajarlah tidak sampai kalah, itu adalah boleh, gitu, ya. Jadi sedih mau boleh aja, itu manusiawi, karena Nabi juga sedih, ya, sebagaimana yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat putranya Ibrahim meninggal dunia, beliau merasa sangat bersedih, ya, menangis dan menderakan air mata. Ya. Maka waktu itu Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Rasul, "Hai Rasul, bukankah kau malam kita bersedih atas kematian seseorang? Hari ini semuanya melihat kau menangis. Ya kita menangis juga." Gitu. Ya, jadi ditanyakan seperti itu. Maka Rasul menjawab, kesedihan ini adalah rahmat dari Allah.
sebuah bentuk sifat kasih sayang seorang manusia pada samanya. Yang tidak boleh adalah meratapi kesedihan itu. Artinya kesedihan itu diekspresikan dalam ratapan yang berlebihan. Beliau juga mengatakan innal aina tadma'u, sesungguhnya mata ini bisa menangis, wal qalba yahzan, dan hati ini ya bisa bersedih. Itu sangat manusiawi. Semuanya bisa merasakan seperti itu. Ya. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, tetapi dalam kondisi apapun, sesedia apapun, kita tidak boleh mengatakan sesuatu kecuali yang membuat Allah ridho. Ya, jangan sampai ketika emosi atau sedih yang sangat dalam kemudian terlontar kata-kata yang tidak diridhoi. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan sesungguhnya kita semuanya bersedih wahai Ibrahim, di perpisahan denganmu ini. Ya, Ibrahim salah satu putra Rasulullah SAW. Ya, semua putra beliau yang laki-laki wafat di usia kecil. Ya. Dan saat wafatnya Ibrahim ini memang kebetulan terjadi gerhana. Ya. Sehingga orang menyangka gara-gara Ibrahim meninggal terjadi gerhana. Maka Nabi memklarifikasi, memutuskan bahwa inna syamsa wal qamara la yakhsifani bi mauti ahadin. Matahari bulan tidak gerhana karena kematian seseorang termasuk anaknya. Ya, tetapi ayat min ayat tanda-tanda dari tanda-tanda besar Allah yang Allah. Baik para jemaah sekalian, intinya dari sikap meratapi bersedih secara berlebihan terhadap kehilangan sesuatu, termasuk meninggalnya saudara-saudara, kerabat, dan apapun yang kita cintai, ya, itu dilarang. Ya. Dulu ketika Madonna ya, yang istrinya Madonna ya, yang meninggal. Ya. Dulu katanya kan sempat masuk Islam. Suaminya orang Mesir itu, dan suami dibawa suaminya, kemudian kecelakaan, dua-duanya menikah. Saya tidak pasti. Oh iya, itu kan ya, itu kan katanya masuk Islam karena suaminya Muslim. Dan itu terkenal seluruh dunia. Itu banyak orang yang histeris ketika dia meninggal. Ya, histeris. Ibu-ibu masih tahu juga ikut pada kehilangan dan ya sedih-sedih boleh ya. Tapi ya sebenarnya nggak setelah, apalagi kan dia ya apa sih ya, mungkin seperti orang yang lain. Bahkan setelah itu, tidak lama setelah itu saya masih ingat itu meninggal juga ya, seorang ulama besar ya, di Mesir, penulis kitab Fiqhus Sunnah ya, namanya Sayyid Sabi. Itu sepi-sepi aja, nggak ada yang histeris. Ya, itu masalahnya. Mestinya kita nangis kalau ulama meninggal karena ilmunya kan dibawa banyak. Ya, masalahnya nggak cantik ya. Baik ya. Nah, ini para jemaah sekalian, bahaya niyaha. Pertama, pelaku niyaha tidak diakui sebagai umat Nabi. Jadi Nabi tidak mengakui umatnya yang melakukan niyaha. Ya, intinya niyaha itu sangat dicegah oleh beliau. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna, tidaklah termasuk golongan kita man darabal hudud, siapapun yang memukul-mukul
pipi ya, ini memukul yang disertai dengan tiang kalau ya nggak apa-apa. Oh ya, tapi ada keyakinannya yang mengiringnya ketika dia kehilangan sesuatu di sini. Wasyaqal juyub dan menyobek saku atau ya, baju. Ya. Wada'a bidawal jahiliyah dan berdoa dengan doa-doa jahiliyah, doa-doa binasaan, doa-doa kecelakaan, ya. Doa-doa yang negatif. Ya. Yang kedua, niyahah menyebabkan pelakunya kafir, ya. Atau kufur asghar, ini dalam penjelasannya kafir asghar itu yang mirip dengan fasik. Ya. Fasik sebenarnya kan dibagi dua, fasik kafir, ada fasik mujrim, dan ini ya kufur asghar ini ya sama identik dengan fasik mujrim. Ya. Artinya dia masih Islam belum keluar, tapi dia melakukan penyimpangan yang serius. Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ithnatani finnas, dua hal ya di kalangan manusia huma bil kufrun, dua hal itu bisa menyebabkan mereka menjadi kafir. Atau fin nasab mencemarkan atau menjelek-jelekan nasab, wan niyahatu 'alal mayyit, dan niyahah atau dari meratap atas mayat, atas kematian seorang. Ya. Jadi tidak boleh mencela-cela nasab, ya. Karena kalau kita mencela nasab itu mencela banyak orang, satu jalur nasab semuanya. Jadi ada yang sangat diingatkan ya oleh Nabi kita agar kita tidak menghina ya seseorang dari jalur nasabnya, apalagi orang tuanya. Ya. Ada yang disampaikan secara khusus Nabi, barang siapa yang mencela orang tua temannya atau saudaranya, maka sebenarnya sama saja dia mencela orang tuanya sendiri, ya. Karena dibalas, karena dia balas pada orang tua kita. Ini ada kebiasaan anak-anak harus diluruskan, ya. Harus diingatkan, ya. Yaitu melangkop, ya. Melangkop itu melangkopi seseorang anak itu dengan orang tuanya. Misalnya namanya orang tuanya siapa, itu dipleset-plesetin jadikan melecehkan. Ini sangat dilarang oleh Nabi. Apalagi nanti kakeknya atau istrinya itu termasuk perbuatan yang sangat menyimpang, sangat berdosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri terhadap pelaku niyah. Ya, tadi Laisa Mina itu juga sebetulnya berlepas diri. Ya, dalam hadis lain, intinya ada seseorang sahabat Abu Musa sedang sakit, bahkan pingsan, dan kemudian dia tidur di pangkuan istrinya. Lalu istrinya itu sangat kehilangan, sangat sedih, sangat takut ya suaminya itu akan meninggal ya. Tapi ya suaminya kan diam aja, istrinya teriak-teriak, terus mengenang kebaikan-kebaikannya, kemudian melakukan hal-hal yang tidak terkendali. Ya. Falamma afaqo, maka ketika dia sadar, Abu Musa sadar, ana bari mimman bari abi Rasulullah. Ya saya berlepas diri dari orang yang berlepas diri Rasulullah SAW. Saya berlepas diri dari orang yang oleh Nabi berlepas diri juga dari orang itu. Karena Nabi berlepas diri, saya juga itu berlepas diri. Siapa? Jadi Nabi berlepas diri dari orang yang meratap, maka saya juga berlepas diri walaupun itu istrinya, gitu ya.
Beliau mengatakan inna Rasulullah SAW bariun minas soliqah. Sebenarnya Rasul berlepas diri dari soliqah, itu wanita yang berteriak-teriak. Ya. Narfa'u sautaha biniyah, berteriak karena tadi merata. Wal haliqah, dan yang menjama-jama atau mencukur rambutnya. Wasyaqah, dan yang menyobek bajunya, ya. Karena meratapi orang yang dicintainya, walaupun yang cintanya ternyata dia sendiri. Pelaku ini akan masuk neraka. Pelakunya masuk neraka dan dipakaikan pakaian tembakau yang panas, yang penuh kunis. Rasul bersabda, an-naihatu dalam tatub, orang-orang yang niyaha kalau tidak bertobat qabla mautiyah, sebelum kematiannya. Ini kok pakai domirnya ini ya. Pakai domirnya perempuan. Kenapa? Ya, ini kan naikah. Kalau laki-laki naikun. Ya. Kenapa ini? Karena dulu banyak kasusnya itu yang dilakukan perempuan. Perempuan memang perasaannya sangat dominan. Ya, sehingga dia kalau cinta banget. Tapi kalau sudah benci, juga. Ya, jadi perasaannya itu sangat kuat. Kalau bapak mencintai itu kan datar gitu ya, Pak Sobat menyanyi Islam gitu. Atau kemudian berekspresi gitu. Nah, tapi kalau ibu kalau sedang suka itu luar biasa. Ya. Tapi jangan ditanya kalau sedang dirasakan. Itu juga luar biasa. Alamnya luar biasa. Nah, termasuk ketika kehilangan seseorang yang sebenarnya itu perempuan lebih terlihat berlebihan, ya, lebih banyak yang melakukan itu perempuan, ya. Sehingga ini bukan berarti kalau laki-laki tidak termasuk yang dilarangkan, justru semuanya. Cuman ini contoh-contohnya mengacu pada kasus yang banyak terjadi pada kaum Hawa. Ya. Seperti Allah mengatakan az-zaniyatu az-zani. Ya. Ketika menyebut asar itu laki dulu, asar itu wasariqatu faqta'u aydiyahum. Begitu menyebut zani, zaniyatu dulu. Karena ya, yang banyak mendahului perzinahan justru ya. Kemudian tukang sihir itu banyak digunakan dengan domainnya perempuan. Ternyata dulu juga pelaku sihir itu lebih banyak perempuan. Makanya ada nenek-nenek, kakek-kakek ada nih. Ya, hanya itu jadi asbabun nuzul, ya asbabun nuzul, tapi hukumnya berlaku pada semua jenis. An-naihatu, wanita yang melakukan niyahah dan tidak bertobat sebelum mati. Tuqam yaumil qiyamah wa 'alaiha sirban. Nanti dibangkitkan di hari kiamat mengenakan baju gamis min qatiron, baju gamisnya dari tembaga yang panas. Wadirun min jarobin, dan juga dari baju besi. Gamis baju besi dari apa yang berkutu dan berfungsi yang banyak. Intinya bau. Intinya dia masyarakat. Ya, sehingga ini harus dihindari. Ya. Niyahah. Nah, ini niyahah benar ini. Kalau niyahah itu ya akhir, ya jadi mutasi ya, jadi al-bidayah wa bidayah awal, nihayah akhir, ya. Intaha itu
bahasa Jawanya entek. Mayat akan diadab di kuburnya karena niyahah keluarganya. Nabi bersabda, al-mayyitu yu'adzabu fi qabri bima niyaha alaihi. Mayat di kuburan diazab karena diniyahai oleh keluarganya, diratapi oleh keluarganya. Fi riwayatin manika alaihi, karena suatu yang dilakukan oleh keluarganya. Kemudian juga dikuatkan dalam hadis lain, man niha alaihi, barang siapa yang diniyahai atau diratapi, fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi, maka dia akan diadab karena niyahah tersebut nanti di hari kiamat. Ada pertanyaan? Ada. Enggak, maksudnya pasti ada pertanyaan. Nah, kan itu pasti pertanyaan. Iya, karena memang cerdas, pasti nanya itu ya. Karena ini bertentangan dengan ayat Allah, Quran laisa lil insani illa ma sa'a. Ya, seseorang tidak akan ya, atau yang itu, kalau itu yang kebaikan ya, dia tidak mendapatkan kecuali diusahakan. Ada yang bersifat dosa, wala taziru wa ziratun wisra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ini kan yang berdosa keluarganya. Kenapa dia dianggap? Nah, kan itu kan pertanyaannya. Ya, pasti jawabannya ini. Saya juga sempat bertanya Nah, jawabannya adalah dari penjelasan Imam An-Nawawi, karena hadisnya dari hadis Sahih Muslim. Maka Imam Nawawi menjelaskan di Syarah Muslim. Ya, Syarah, jadi kitab Muslim itu disyarah oleh Imam Nawawi. Kalau kitab Bukhari disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Baik, yang pertama boleh menyampaikan, mayit disiksa karena ia berwasiat. Ya. Sebelum kematian atau diratapi. Ya. Jadi ini boleh sampaikan dulu. Waqtalafa ulama fi hadil hadis, dalam beberapa hadis terutama tentang diadabnya mayit, diadabnya seseorang karena ratapan dari keluarganya. Maka para ulama berbeda penafsiran. Fata awal jumhur ala man wasso. Sebagian besar ulama memandang bahwa yang dimaksud dalam hadis itu adalah orang yang berwasiat. Bi an yubka alaihi, untuk ditangisi setelah meninggal. Ya. Maka disiapin uang, nanti kalau saya meninggal tuh diundang orang suruh nangis itu. Wa yunahu ba'da mauti, dan diniyahai atau diratapi setelah meninggalnya. Fanufidat wasiatu, lalu wasiat itu dilaksanakan. Ya, fahada yu'adzabu, maka orang ini diadab bibukai, dengan tangisan keluarganya alaihi, atas orang itu yang berpesan sebelum meninggal. Wa nawhihim, dan ya mereka dianau sabab, karena dia yang menyebabkan mereka mati. Wa mansubun ilaihi, akhirnya ya akibatnya ditimpakan ke dia. Tapi kalau misalnya enggak mayat juga, kalau sekarang si calon mayat ini berpesan, aku nanti tolong doakan gitu, atau katakanlah bahwa mayat itu ada baik seperti yang sekarang ini, khair. Oh, ini ya, mungkin dia maksudnya dia berpesan supaya nanti kalau saya meninggal tolong dikatakan baik gitu ya. Nah itu kan apa ya, anggapan itu ketika anggapan itu jujur bisa
berpengaruh pada mayat itu. Tentu Allah tidak bisa dikibulin ya dengan pernyataan orang-orang yang hadir. Apakah mayat ini baik? Kalau udah dikasih 10.000, baik. Ya, jadi tidak hanya pemilu yang disogok, ini untuk baik dan disogok. Ya tentu Allah Maha tahu ya, dengan apa yang mereka ucapkan. Nah, tapi kalau ini kan amal tadi ya, amalan kan. Yang larangan tadi amalan. Kalau ini kan anggapan. Kalau yang dipesankan itu kebaikan yang berupa amalan, tolong dia wasiat, tolong harta saya nanti sepertiganya untuk masjid Alimah. Boleh kan? Sepertiga maksimal ya, wasiat itu maksimalnya sepertiga. Kalaupun dia puasa semua harta saya, tolong kasihkan ke pengurus masjid Alimah, boleh. Ya, maksimal sepertiga. Tapi sepertiga boleh. Berarti ketika sepertiga itu kemudian dieksekusi, dapat nggak? Yang pesan tadi dapat nggak kebaikan itu? Ya itu dapat ya, kan tanyakan kan itu hanya anggapan doang, dan itu kalau benar iya. Tapi masalahnya kalau hanya apa ya, hanya iya tapi sebenarnya tidak, ya itu nggak kepanggil. Baik ya. Jadi berwasiat itu maksudnya. Nah, maka mayit yang tidak berwasiat untuk diratapi, tetapi kemudian dia diratapi, dia tidak berwasiat, tapi keluarganya meratapi, ya, menangis, macam-macam lah tadi dilakukan semua. Maka ia tidak disiksa, ya, karena ratapan tersebut. Karena kembali ke ayat apa tadi? Wala taziru ini yang disampaikan. Kalau ini masih perkataan Imam Nawawi. Kalau fa'amma man baka alaihi ahlu. Adapun orang yang ditangisi oleh keluarganya, wa nahau min ghairi wasiyatin minhu, dan mereka juga melakukan niyahah tanpa wasiat darinya. Tidak diwasiati tapi diniyahahi. Fala yu'adabu, maka tidak diadab. Biqaulihi ta'ala wala taziru waziratun wizra. Dan seseorang tidak menanggung memikul dosa orang lain. Qalu wa kana min 'adatil Arab, mereka berkata dulu anaknya ini dijadikan apa ya, tafsiran gitu ya, karena mengacu bahwa wasiat-wasiat itu dulu biasa dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum meninggal, ada wasiat untuk ditangisi, ya, supaya terkesan dia orang yang baik, kemudian orang pada bersedih. Ya. Bahkan ada keyakinan di sebagian agama itu kalau banyak yang menangis maka akan menjadi kebaikan bagi mayatnya itu. Makanya disewa orang supaya menangis. Ya. Ada gitu ya. Wajibnya ya. Di agama kita justru dilarang. Jangankan nyewa, kita sendiri kan nggak boleh menangis yang berarti dia ya, kalau menangis ya. Menangis yang biasa karena sedih ya. Ya itu boleh. Ya. Jadi pertanyaannya, kalau seorang suami meninggal, yang satu istrinya menangis, yang satu istrinya tidak menangis, yang bagus apa? Enggak, ini takutnya ada menangis karena mengejar persepsi ya Pak, mengejar penilaian orang. Nanti kalau saya nggak menangis, nanti dikira suka, malah senang suaminya meninggal. Kalau gitu saya mau menangis-nangiskan gitu. Jadi bagusan yang mana? Ada suaminya, ada dua orang, dua keluarga. Yang satu suaminya meninggal, istrinya nggak menangis. Yang satu suaminya meninggal, istrinya menangis. Mungkin kenceng lagi. Mas, jangan tinggal
Jadi dia menangis bukan karena dia meninggal, menangis karena dia nggak punya suami lagi, itu masalahnya ya. Jadi yang bagus adalah yang menangis atau yang tidak. Yang tidak ini dia sabar gitu ya, bukan berarti senang suaminya meninggal, itu sudah enggak ya. Jadi dia sabar, nggak menangis, sabar, itu bagus. Artinya ini persepsinya harus diluruskan. Jangan sampai yang tidak menangis diomongin. Suaminya meninggal, dia menangis. Suka kali ya. Ada yang sudah nunggu kali ya. Nanti tumbak cucuan. Oh gitu. Oh. Istri simpanan berhak berdapat warisan enggak? Namanya istri kan dinikahi ya. Bukan gundik, bukan ya. Kalau yang simpanan yang nggak dinikahi, nah gundik namanya. Nah, itu nggak dapat. Tapi kalau istri simpanan yang dinikahi, siri, itu dalam agama kita itu berhak sama. Mestinya ya. Cuman nanti kalau diurus ke pengadilan memang nggak dapat karena nggak ada bukti pernikahannya. Cuman dalam hukum agama baik dengan buku nikah atau tidak itu pernikahan itu sah dan haknya sama. Baru dinikahi sehari dengan yang sudah 10 tahun juga sama. Berarti dia mengambil bagian istri secara bersama-sama. Ya, seperempat atau seperempat. Mereka juga ini salah muslim. Nah ini juga dikuatkan ya pendapatnya jumhur ulama ini dengan hadis ya. Dari hadis Ishtaka Sa'd bin Ubadah syakwa. Jadi dia curhat lah gitu ya. Oh bukan curhat, dia sakit, mengeluhkan kesehatannya. Fatau Rasul, maka Rasul datang menjenguknya bersama Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabatnya ada Sa'd bin Abi Waqqas, ada Abdullah bin Mas'ud. Falamma dakhala alaihi, ketika Nabi masuk ke rumahnya Sa'd, wajadahu fi ghussan, ya diam aja, pingsan. Faqala, apakah udah meninggal? Ya, kata Nabi, dia apakah meninggal? Qalu la ya Rasul, belum ya Rasul. Fabaka Rasulullah, maka Rasulullah menangis atas apa yang sahabatnya yang sakit itu. Falamma ra'al qaumu bukaan Nabi bakau. Ketika orang-orang yang di situ melihat Nabi menangis, mereka ikut menangis. Mungkin menangis karena terharu juga atau menangis karena mengikuti menangisnya Nabi. Jadi para sahabat dulu memang banyak ya riwayat mereka itu ikut aja apa yang dilakukan Nabi. Nabi nangis, ikut nangis. Maka Nabi bersabda, "Ala tasma'un, tidakkah kalian pernah mendengar innallaha la yu'adzibu bidam'il ain." Sesungguhnya Allah tidak menyiksa orang karena ya kucuran atau karena lelehan air mata, karena tangisan seseorang. Wala bi husnil qalbi, dan tidak mengadab karena disedihi oleh hati orang yang ditinggalkannya. Walakin yu'adzibu bihada, tapi Allah mengadab seseorang itu dengan ini, dan beliau menunjuk pada lisannya. Allah. Jadi dari hadis ini bahwa orang yang ditangisi sementara tangisan itu tidak dipesan oleh yang meninggal itu tidak diazab. Nanti yang diazab yang dituntut siapa? Yang menangis. Betul, yang menangis yang tadi dianggap bukan golongan Nabi, kemudian termasuk melakukan kafir sawir atau kufur
atau kafir kecil dan sebagainya. Nah, para jamaah sekalian, dikit terakhir 5 menit ya. Karena ini berbicara tentang sikap, ya, maka ini yang mari kita kuatkan bagaimana adab kita ketika tertimpa musibah. Nah, kalau pas nggak sedih mah, iya siap. Tapi begitu diuji langsung, wah, lupa ilmunya. Ya, udah sehari, oh saya sabar ya, udah terlambat. Terusnya kemarin dari mana sabarnya? Ya. Pertama, memandang musibah sebagai takdir Allah yang harus diterima dengan ridho. Apapun takdirnya, itu apapun yang terjadi itu takdir Allah yang kita harus terima, walaupun berat sekali. Bahkan harus yakini bahwa musibah itu sebagai bukti cinta Allah pada kita. Innallaha idza habba qauman ibtalah. Allah kalau mencinta kaum maka dia berikan ujian, musibah. Paman radhiya kalau ridho. Kalau ridho maka Allah akan ridhoi. Paman sakhita kalau sukh. Kalau dia protes, kalau dia menolak, maka Allah sabar dan tidak mengeluh. Wasbir ala ma'asab. Mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ini yang diajarkan Nabi. Kalau misalnya kehilangan yang kita cintai, misalnya istri, ya, nanti diganti sama Allah. Allahumma ajirni musibati wakhlif li khairan minha. Ya, kalau kehilangan harta diganti yang lebih baik. Kehilangan mobil nanti ya Allah insyaallah akan datang lebih baik lagi. Bagus. Dulu ada sahabat yang mengamalkan doa ini. Akhirnya terkabul. Siapa dia? Istri Nabi, ya, namanya Ummu Salamah, yang ditinggal mati suaminya Abu Tolha, ya, sedih sekali. Kemudian Nabi mengajarkan doa ini. Akhirnya ya dia akan mendapatkan yang lebih baik daripada suaminya. Tidak lama setelah itu, tentu setelah masa berkabung, ya kan, ternyata Nabi mengkhidbahnya menjadi istrinya Ummu Salamah. Meyakini apa yang terjadi adalah yang terbaik. Yang terbaik. Jadi kalau kita berprasangka baik, maka yang terjadi akan baik. Ya. Maka jangan suudzon sama Allah. Ya. Jadi selalu berprasangka baik. Pasti ini ada sesuatu yang ingin diberikan oleh Allah kepada saya, suatu kejutan di balik kesulitan musibah yang Allah berikan. Ya. Inna ma'al usri yusra. Di balik musibah itu ada anugerah yang nanti akan dikirim. Jadi tunggu aja. Meyakini adanya hikmah dan kebaikan di balik musibah. Ya. Minimal kemudian ini di sini disampaikan Nabi ada pengampunan dosa dengan adanya ini kesedihan, kelelahan, penyakit, dan bahkan sampai duri yang terkena kaki. Mengharap pahala atas musibah yang menimpa, ya. Hendaknya menjadi instrumen yang di situ kita mendapatkan pahala dari Allah. Ya. Diganti kesabaran kita dengan nilai-nilai kebaikan yang berlimpah. Sebagaimana janjikan Nabi, mali abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyatu min ahli dunya tsumma ihtasabahu ila jannah. Tidaklah seorang hamba, ini berarti hadis qudsi. Tidaklah bagi seorang hambaku yang mukmin, ya, ada pahalasan dari saya ketika saya atau aku, kata Allah, aku cabut safiyahu min ahli dunya. Safiyah itu yang sangat dicintainya, ya, sangat disenanginya, sangat dicintainya, diambil sama Allah. Lalu dia berharap ihtasabat,
tasabuh berharap kebaikan, pahala dari Allah dari kesabarannya menghadapi ujian itu, illa jannatu, kecuali surga. Ya, tidak ada balasan kecuali surga. Mengharapkan jalan keluar dari Allah, ya, mengharapkan gantinya dari Allah, mengharapkan solusinya dari Allah. Karena yang membuat masalah Allah, maka Allah yang akan memberikan solusinya. Ya. Yang mengambil Allah, maka Allah yang akan menggantinya. Ya. Berdoa saat merasa sedih. Doanya yang tadi yang pertama tadi, Allahumma ajini tadi, atau doa ini juga boleh. Ya, ini juga pernah dibaca oleh Nabi. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardh. Hafal? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardh. Nanti Allah yang mengatur apa yang mau dikasih. Ya. Intinya ini adalah pengakuan atas segala yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha penyantun, pemberi dan pemilik langit. Baik para jemaah sekalian, satu tema ya. Ini tema yang memang belakang aneh-aneh ya, yang mungkin tidak banyak dibahas, tapi ini penting ya, karena ini ya sangat kita banget ya, yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah melintas di pikiran saya mengenai kata ridho, ikhlas. Kadang-kadang orang bilang ini kamu segini ya, kamu ridho kan? Sedangkan saya saya kan masih awam. Saya ingat mardotillah dengan ridho Allah. Nah, kata ridhonya itu Allah dengan manusia itu disamakan. Nah, pemikiran saya itu kan laisa kamitslihi syai'un. Nah, apakah itu bisa disamakan ridho kata kepada Allah dan ridho kepada manusia, atau manusia harus menggunakan kata ikhlas saja? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Jadi ada sifat-sifat Allah yang berserikat. Hanya ada pada manusia, ada pada Allah. Jadi Allah tahu, manusia juga ada yang tahu. Allah melihat, manusia melihat. Allah ridho, manusia juga ridho. Tentu apa yang Allah lakukan berbeda dengan yang dilakukan oleh manusia. Melihatnya Allah tentu berbeda dengan melihatnya kita. Yang lain saat kami syai'un wa wasabihnas. Ya, jadi kita kalau melihat, kalau terhalang dinding ya nggak bisa nembus. Tapi kalau Allah, ya la yudrikul absar, la yudrikul absar wa la yudrikul. Jadi intinya bahwa penglihatan Allah tidak terhalang oleh apapun itu. Nah, termasuk ridho tentu ya ada ya perintah ridho dari kita, ada juga ridho Allah yang akan diberikan kepada kita. Bahkan kemudian Nabi mengatakan ridho Allah fi ridho walidayni. Berarti ada ridho Allah dan ridho orang tua. Jadi sama-sama ridho, tapi tentu hakikatnya berbeda. Ya. Nah, justru yang saya ingin mengoreksi, kata-kata ridho ini suka tergantikan dengan ikhlas. Padahal ikhlas itu punya arti yang sendiri. Ikhlas itu artinya mengarahkan amal kita hanya untuk Allah, itu ikhlas. Ya. Tapi suka dipakai untuk arti ridho, menerima. Gitu ya. Nah, kalau menerima apa yang terjadi itu namanya ridho. Ya. Suaminya nikah lagi, kamu yang ikhlas ya. Itu ya. Padahal yang benar kamu ridho. Karena ini takdir kan, suaminya nikah kan takdir juga ya. Ya, ridho. Ya. Kalau ikhlas itu suatu amal yang kemudian kita harus persembahkan kepada Allah. Maka mukhlisina lahu,
mukhlishina lahu, ikhlas kepadanya, ya. Hunafa lurus, nggak kena, nggak salah. Nah, jadi kadang yang salah kaprah, ya, ikhlas, ya. Menerima dengan ikhlas. Kalau dikasih banyak, ikhlas. Sedikit juga ikhlas. Ya. Itu sebenarnya ridho, lebih kepada yang tepat adalah penggunaan kata ridho atau qanaah. Qanaah itu menerima pada pandum yang Allah berikan, banyak atau sedikit. Nerimo yang pandum itu qanaah. Ya. Jadi dia bekerja dapat hasil disyukuri, alhamdulillah. Dapat 8, alhamdulillah. Oh, besoknya 5, alhamdulillah, ya, itu namanya qanaah. Nah, kalau dia terlalu kurang, itu namanya rakus, namanya toma. Tamak, loba. Jadi itu kali ya. Jadi ada ridho dari kita, ada hanya ada. Kalau ridho itu mungkin tidak terlalu ada ini antara ridho kita dengan ridho Allah. Yang berbeda itu kalau misalnya Allah turun, ya, Allah turun ke langit dunia. Nah, kita kan bisa turun dari lantai atas ke lantai bawah. Nah, kalau turun kan lewat tangga. Nah, Allah turun lewat tangga mana? Nah, itu yang harus dipersepsi, harus dibawa kepada ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau ridho mungkin nggak terlalu ke situ atau rumit. Karena ridho Allah ya ridho ya menerima, ya. Ridho menerima, senang, ya. Itu Allah kepada orang-orang yang diridhoi oleh kedua orang tuanya, maka Allah akan meridhoinya. Ya, begitu antara ridho dan ikhlas, ya. Maka ridho ini justru jarang dipakai. Lebih banyak dipakai ikhlas, padahal yang benar itu, ya. Jadi kalau ada seorang istri punya suami di pelayaran, sebelum jadi suami istri berjanji, aku berkata saya kerja di laut, di pelayaran, dan pulangnya 3 bulan sekali, ya. Mau ridho, nah itu diridho di situ. Nah, ridho dengan keadaan saya, bukan ikhlas. Ikhlas gitu ya. Cuman kan ini udah kadang salah kaprah, jadi sering dipakainya malah ikhlas. Pada ikhlas itu sifat ada arah, ya, arah dari suatu perbuatan kemana diarahkan, ya, diperuntukkan. Sudah. Terus ada ini, apakah termasuk meratap ini waktu Nabi mengatakan aku sudah memaafkan kamu Wasi dan itu, tapi jangan melihat, jangan terlihat lagi di depan saya. Yeah. Termasuk meratap atau tidak? Kalau saya tidak mengatakan meratap, kan sebetulnya sedih yang kemudian diekspresikan dengan hal-hal yang berlebihan, ya. Tapi Nabi waktu sedih, ya, itu sedih, Nabi sedih, dan kalau lihat waksi sedihnya muncul lagi. Jadi dia hanya ingin menghindari kesedihan itu timbul kembali, muncul kembali ketika melihat waksi, karena itu tolong waksi jangan terlihat di depan saya, karena wajahmu itu mengingatkan saya pada pamanku yang kamu gitu ya. Nah, bukan Nabi benci pada wasi, tapi justru supaya Nabi nggak benci pada wasi, juga tidak timbul sedihnya lagi, maka minta pengertian kepada wasi agar tidak menongolkan wajahnya di hadapan Nabi. Itu teknis, sebetulnya teknis supaya Nabi tetap, karena Nabi juga manusia, ya, yang punya rasa sedih, ya. Sehingga, nah, kalau niyaha ini lebih pada sedih yang berlebihan. Itu nggak ada berlebihannya, ya. Sedih yang berlebihan yang kemudian
intinya itu kemudian seakan-akan menolak kenyataan yang terjadi yang Allah sudah takdirkan. Tapi dia menolak, tidak, gitu ya. Kemudian diekspresikan dengan tadi, ya, Allah. Terus satu lagi, dulu zaman waktu saya kecil itu belajar apa di mayit itu untuk buka baju mayit itu penting. Oh, iya. Iya. Karena takut menyakiti. Oh ya, betul. Walau ya betul, saya setuju bahwa ketika baju mayat yang mau dikafani, yang sudah meninggal mau dilepas itu mudah dilepas karena masih lemes gitu. Makanya kalau baru meninggal atau meninggal itu langsung dilepas. Kalau nggak langsung dilepas nanti susah ya. Jadi jangan dipaksa ya. Nah, supaya nggak memaksa itu digunting, ya benar digunting. Ya jangan dipaksa ya. Kecuali kalau baru masih hangat baru meninggal itu bisa kayak orang ini dilepas. Makanya segera dilepas. Apalagi kalau bajunya baru beli kan sayang ya. Ya, wayana ya kalau sudah kelamaan udah mengkengkeng ini ya itu gunting ya. Ya gimana kalau enggak? Ya digunting. Ya. Di sini udah ada pelatihan itu. Nggak tahu ya kalau di sini kan ada yayasan ya, biasanya dia mengcover semuanya. Ya. Tapi yang bagus sebetulnya kalau itu dijalankan oleh warga, ya, oleh sesama saudara. Dan itu yang terjadi di perumahan saya kalau di kampung. Oh, di sini dilakukan oleh kita. Itu yang bagus karena itu ada kebaikan, ada ibadah yang sangat tinggi nilainya, yaitu memandikan, mengkafani sampai membawanya ke kuburan ya. Memang bisa dilakukan oleh yayasan dan kita bayar ya. Tapi berarti kita pertama kehilangan uang, yang kedua kehilangan ya, gitu ya. Jadi kalau ini sudah ada pelatihan bagus, kalau belum sebaiknya dilakukan pelatihan ya. Supaya nanti kalau ada meninggal kita yang kelola, jangan yayasan ya. Ya, boleh ya. Nanti siap ya. Kapan? Ya. Karena lebih terhormat kalau yang ngelola kita bukan yayasan. Kalau yayasannya serahin, nah itu kayaknya kurang ini. Ya, kita akan laksanakan yang terbaik. Tadi nanya kapan Pak? Oh, insya Allah Pak saya masih hidup gitu. Ya, kita cukupkan subhanallah wa bihamdika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.